Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Farezi. NIM saya 2311103010028. Saya di sini akan menjelaskan tentang Kapita Selecta Perikanan Tangkap dengan judul Konflik Perbatasan dan UUU Fishing Kapita Selecta Perikanan Tangkap. Latar belakangnya, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan luas wilayah perairan yang besar. Sumber daya perikanan merupakan potensi ekonomi yang penting bagi Indonesia, namun juga rentan terhadap berbagai ancaman terhadap konflik dan perbatasan UUU fishing. Faktor-faktor penyebab konflik perbatasan ada 3, yaitu ekonomi, pemanfaatan sumber daya alam di perairan perbatasan seperti perikanan. Yang kedua ada sejarah, klaim historis atas wilayah tertentu yang diwariskan dari masa kolonial. Dan yang ketiga ada politik, konflik kepentingan nasional antar negara. Dan saya akan menjelaskan dampak konflik perbatasan bagi kehidupan masyarakat pesisir. Yang pertama itu ada penurunan hasil tangkapan karena konflik dapat mengganggu kegiatan perikanan tangkap. Yang kedua ada ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi nelayan akibat konflik perbatasan. Yang ketiga ada ketegangan, meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat pesisir akibat konflik perbatasan. Lalu perkembangan UUU fishing di wilayah perairan Indonesia. Yang pertama, tingkat yang paling tinggi ada permintaan yang tinggi. Yang kedua ada kelemahan penegakan, dan yang ketiga ada keterlibatan mafia. Modus-modus dalam UUU fishing dibagi juga menjadi 3. Yang pertama pencurian ikan, yang kedua penggunaan alat, dan yang ketiga ada pemalsuan dokumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi implementasi hukum internasional Kapita Selecta Perikanan Tangkap, latar belakang dan pentingnya implementasi hukum internasional. Hukum internasional berperan penting dalam mengatur aktivitas di laut, termasuk perikanan. Implementasinya memastikan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, mencegah penangkapan ikan yang berlebihan, dan melindungi ekosistem laut. Tantangan dalam implementasi hukum internasional terbagi menjadi 4. Yang pertama, kurangnya koordinasi. Yang kedua, pengaturan yang rumit. Yang ketiga, ketidakseimbangan kekuatan. Dan yang keempat, penegakan hukum yang lemah. Lalu, pengaturan perikanan tangkap di tingkat global. Ada Konvensi Hukum Laut PBB 1982 merupakan kerangka hukum utama yang mengatur hukum laut internasional. Lalu ada Kode Etik FAO untuk perikanan bertanggung jawab, memberikan pedoman bagi negara-negara untuk mengatur perikanan. Ketiga, ada pengaturan regional seperti perjanjian pengelolaan perikanan, mengatur perikanan di wilayah tertentu. Dan selanjutnya ada Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982. Yang pertama ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Negara pantai memiliki hak berkedaulatan untuk mengelola sumber daya perikanan di zona ZEE. Yang kedua ada kewajiban kompensasi. Negara pantai wajib menerapkan langkah-langkah kompensasi dan pengelolaan untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Yang ketiga ada kolaborasi internasional. UNCLOS mendorong kerjasama antar negara untuk mengelola stok ikan yang melintas batas negara. Lalu ada Kode Etik FAO untuk perikanan bertanggung jawab. Yang pertama ada prinsip keberlanjutan, yang kedua ada tanggung jawab ekologis, yang ketiga ada keadilan sosial, dan yang keempat ada pengelolaan berbasis ekosistem. Terima kasih.